Halo sobat belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu ya, dan bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah dongeng. Selamat belajar, dan terus semangat. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pada umumnya, dongeng berisi cerita yang menarik untuk didengar dan disaksikan. Karena biasanya orang-orang yang mendengarkannya akan terhibur. Salah satu contoh dongeng yaitu, cerita binatang atau fabel. Fabel adalah, dongeng yang menceritakan tentang binatang. Tokoh-tokoh di dalamnya adalah, binatang yang digambarkan memiliki watak dan sifat seperti manusia. Sama seperti jenis dongeng lainnya, pengertian dongeng fabel ini juga memiliki pesan moral yang dapat dipetik. Dalam perkembangannya, dongeng tidak hanya memakai binatang sebagai tokohnya, tetapi juga tumbuhan, dan lain sebagainya. Berikut, contoh fabel adalah, persahabatan kelinci dan gajah. Selamat menyimak ya. Pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci kecil di sebuah lubang di gundukan taman. Ia tinggal seorang diri di sana. Hari demi hari ia lalui sendiri. Tanpa kehadiran teman satupun, kelinci itu merasa kesepian setiap harinya. Ia tidak mau berjalan jauh dan meninggalkan tempat tinggalnya. Sebab ia merasa takut jika berjalan jauh meninggalkan tempat tinggalnya seorang diri. Ia hanya berani berjalan keluar mengelilingi taman guna untuk mengumpulkan makanan. Di suatu sore, ketika kelinci sedang asyik berjalan keliling taman, tiba-tiba ia bertemu dengan seekor gajah yang sedang menangis. Kelinci terkejut melihat seekor gajah di sana. Lalu, si kelinci menghampiri gajah itu dan berkata, "Hai gajah! Apa yang sedang kau lakukan di sini? Apakah kau membutuhkan bantuan? Lalu mengapa engkau menangis?" Aku tersesat dari rombonganku," kata si gajah sambil menangis terseduh-seduh. Kelinci pun terkejut. Si kelinci berkata, "Bagaimana bisa kau tersesat dengan rombonganmu gajah?" Gajah menjawab, "Aku tidak tahu. Ketika sedang berjalan di taman ini, aku melihat seekor kupu-kupu hinggap di belalaiku. Kemudian ia terbang, lalu aku mengejarnya sampai tersesat seperti ini." Kelinci merasa iba dengan cerita gajah. Namun di samping rasa iba itu, kelinci senang karena bisa bertemu dengan teman baru. "Apa yang harus aku lakukan, kelinci?" tanya gajah. Kelinci juga kebingungan dengan situasi yang sedang dialami gajah. Kelinci ingin sekali membantu gajah untuk menemukan rombongannya kembali. Tetapi ia sebenarnya tidak ingin berpisah dengan gajah, karena ia sudah lama tidak bertemu binatang lainnya. Apabila kelinci membantu gajah, maka ia akan merasa kesepian lagi jika kelinci ditinggalkan gajah. Kelinci berpikiran bahwa ia akan membantu gajah mencari rombongannya. Dengan syarat, gajah harus mau tinggal dan menemaninya untuk beberapa waktu. Kelinci pun berkata, "Bagaimana ya? Aku juga bingung. Gimana caranya agar kamu bisa bertemu dengan rombonganmu? Bagaimana jika engkau istirahat di tempatku dulu untuk beberapa waktu, lalu aku akan membantumu mencari rombonganmu?" Gajah menerima masukan dari si kelinci, akan tetapi gajah juga berpikir bagaimana caranya agar gajah bisa tinggal di rumah si kelinci, sedangkan kelinci tinggal di sebuah lubang kecil di taman. "Baiklah, aku akan tinggal bersamamu untuk beberapa waktu, dan engkau berjanji untuk membantu mencari rombonganku. Tetapi, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke rumahmu, sedangkan kau tinggal di sebuah lubang yang kecil dan badanku sebesar ini?" tanya gajah. Si kelinci menjawab, "Oh iya ya, aku lupa aku tinggal di lubang yang kecil." "Lalu bagaimana?" tanya gajah. Akhirnya, kelinci menemukan cara agar gajah bisa tinggal di tempatnya. Kelinci mengajak gajah ke rumahnya tanpa memberitahu lebih dulu bagaimana cara agar gajah bisa tinggal di sana. "Ayo ikut aku gajah," seru kelinci sambil berjalan menuju rumahnya. "Loh, kita mau kemana, kelinci?" sahut gajah. "Sudah, ikut saja gajah," kata kelinci. Kelinci dan gajah tiba di rumah kelinci, tepatnya di lubang kelinci. "Di mana ini? Apakah itu rumahmu?" tanya gajah, sambil menunjuk sebuah lubang dengan belalai panjangnya. Kelinci pun menjawab, "Ya, kau benar sekali gajah. Itu rumahku, aku tinggal di sana." Gajah pun semakin bingung terhadap kelinci.
karena pertanyaan yang tadi belum dijawab oleh kelinci. Ditambah dengan gajah melihat rumah si kelinci. "Jika itu rumahmu, maka aku akan tinggal di mana?" kata gajah. "Apakah kau lihat pohon rindang di samping lubang rumahku itu?" tanya kelinci sambil menunjuk pohon di samping lubang. Gajah menjawab, "Ya, aku melihatnya. Memang kenapa?" "Engkau akan tidur di bawah pohon rindang itu, sedangkan aku tidur di dalam lubang di sampingnya. Bagaimana?" kata kelinci. Gajah pun bingung dan merasa kurang yakin jika ia tidur untuk beberapa waktu di bawah pohon rindang itu. "Apakah kau yakin aku akan tidur di bawah pohon itu? Aku takut ada yang menggangguku ketika aku sedang tidur," tanya gajah sambil melihat ke kiri dan ke kanan. "Tidak akan ada yang mengganggumu di sini. Tidak ada siapapun di sini, kecuali aku. Jadi kau jangan takut apa-apa. Jika ada apa-apa, langsung saja panggil namaku. Sebenarnya, kita tinggal bersebelahan. Tetapi aku tinggal di lubang. Sedangkan kau di bawah pohon rindang," kata kelinci. Gajah menjawab, "Baiklah kelinci." Gajah dan kelinci tinggal bersama untuk beberapa waktu. Mereka menghabiskan waktu bersama, seperti bermain air, berjalan di taman, menangkap kupu-kupu, dan lain sebagainya. Gajah sangat menikmati situasi saat ini, sampai ia lupa untuk mencari rombongannya kembali. Suatu ketika, datanglah rombongan gajah yang mencari anak mereka yang hilang dari rombongan. Gajah pun sangat gembira bisa bertemu dengan keluarganya kembali. Akan tetapi, gajah pun juga sedih karena akan meninggalkan temannya, si kelinci. Kelinci juga sangat sedih karena gajah akan kembali ke keluarganya, tapi mau bagaimana lagi? Tidak ada yang bisa dilakukan oleh kelinci untuk tetap menahan gajah agar tetap bisa tinggal di sana bersama kelinci. "Sudahlah gajah, tidak apa-apa. Kembalilah ke keluargamu, jangan pikirkan aku di sini," kata kelinci sambil berkaca-kaca. Gajah menjawab, "Aku tidak ingin berpisah darimu kelinci, tetapi aku juga tidak bisa meninggalkan keluargaku. Apa yang harus aku lakukan?" "Tak apa gajah, pergilah dengan keluargamu, jangan kau pikirkan aku di sini. Aku terbiasa hidup sendiri di sini. Jika kau merindukanku, datanglah ke tempat ini dan temui aku. Aku pasti ada di sini," kata kelinci. Kelinci dan gajah pun bersedih. Gajah berpikiran untuk mengajak kelinci ikut bersama rombongannya. Akan tetapi kelinci tidak mau pergi jauh dan meninggalkan tempat tinggalnya. Akhirnya, si kelinci dan si gajah berpisah dengan pelukan hangat. Suatu hari yang sangat panjang dan lama, gajah sangat merindukan kelinci. Gajah pun berinisiatif untuk mengunjungi kelinci di tempat tinggalnya. Tak lama, akhirnya si gajah pun sampai di tempat tinggal kelinci. Gajah memanggil-manggil kelinci dengan meniupkan belalainya. Akan tetapi kelinci tak kunjung muncul. Gajah mencari kelinci di sepanjang taman, tetapi tidak ketemu juga. Gajah ingat dengan pesan si kelinci bahwa jika ia merindukan kelinci, ia boleh kembali untuk menemui kelinci, dan kelinci akan tetap di sini. Tetapi, gajah tidak berhasil menemukan kelinci dimanapun. Si gajah sangat sedih, ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Akhirnya, gajah menyusuri taman dekat dengan daerah tempat tinggal kelinci. Tak sengaja, gajah menemukan sebuah lubang besar di samping lubang kecil milik kelinci. Gajah sangat terkejut dan sedih sekali. Di lubang itu tertulis sebuah pesan. "Untuk temanku gajah, jika kau kembali ke sini, kau pasti melihat lubang besar ini. Aku membuatnya khusus untukmu semenjak kau pergi. Jika kau kembali ke sini dan ingin tinggal bersamaku lagi untuk beberapa waktu, kau tidak akan kedinginan dan takut terhadap apapun lagi. Karena kau bisa tinggal di lubang besar ini sepertiku. Hari demi hari aku membuatnya dengan menggali tanah dengan tanganku. Aku selalu menunggumu untuk datang kembali ke sini. Tapi mungkin kau sudah melupakanku, kawan. Sampai jumpa di lain waktu, mungkin aku juga sudah tidak bisa bertemu denganmu karena suatu alasan. Selamat tinggal gajah." Seketika itu, gajah langsung bersedih dan menangis terseduh-seduh melihat isi pesan dari si kelinci. Gajah sangat menyesal terhadap dirinya sendiri, mengapa ia tidak secepatnya bertemu dengan si kelinci. Ketika gajah baru ada waktu untuk mengingat dan kembali ke tempat kelinci, semuanya sudah terlambat. Si kelinci sudah pergi selamanya dan tak akan pernah kembali lagi ke tempat itu.
Semuanya hanya penyesalan. Gajah sangat terpukul dan bersedih karena sudah mengecewakan si kelinci. Itulah tadi, cerita tentang persahabatan gajah dan kelinci. Pesan moral dari cerita tadi adalah, hargailah teman dan waktumu. Jangan mudah melupakan seseorang yang bisa membuat kita merasa senang dan bahagia di masa lalu. Ingatlah kebaikan mereka. Suatu saat ketika mereka telah pergi meninggalkan kita, pasti kita akan menyesalinya seumur hidup. Demikian tadi, video pembahasan tentang dongeng. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komen positif di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Tetap semangat, salam sehat Indonesia. Dan sampai ketemu di video berikutnya.